Asia selalu punya cinta yang mendalam dan besar untuk sepak bola. Tapi, di awal tahun 1900-an, semangat ini masih terpisah-pisah, seperti kumpulan cerita sendiri-sendiri, tanpa ada yang menyatukan. Sepak bola di Asia belum jadi kekuatan yang bersatu. Banyak negara main sepak bola dengan cara mereka sendiri, di dalam batas negara mereka sendiri. Organisasi sebenua untuk mengatur pertandingan internasional itu cuma mimpi yang jauh. Kurangnya aturan ini sering bikin bingung para pemain dan penggemar. Mereka ingin pertandingan yang adil, dengan aturan yang jelas dan diakui. Lebih dari segalanya, mereka berharap ada panggung, sebuah kompetisi besar yang bisa bikin tim mereka jadi lebih baik, lebih kuat, lebih dihormati. Keinginan itu sangat terasa, seperti dengungan pelan tapi terus-menerus di seluruh benua yang luas ini. Bayangkan, jadi pemain berbakat di zaman itu, tahu ada pemain lain seperti kamu di negara tetangga, tapi tidak ada cara resmi untuk menguji kemampuanmu melawan mereka. Potensinya ada, tapi belum digali. Perjalanan sepak bola ke Asia dimulai di atas ombak laut, dibawa oleh para pelaut, pedagang, dan pejabat kolonial. Pelaut, pedagang, pejabat kolonial. Kekaisaran Inggris khususnya menanam bibit permainan ini di seluruh benua. Di kota-kota pelabuhan dan pos perdagangan, ekspatriat Inggris memperkenalkan aturan dasar dan semangat sepak bola. Hong Kong, klub-klub pertama mulai tumbuh di pusat pertukaran budaya ini. Penduduk setempat menonton dengan rasa ingin tahu, lalu dengan antusias, dan tak lama kemudian, mereka sendiri mulai bermain. Pertandingan menjadi acara sosial populer yang menarik kerumunan dari semua lapisan masyarakat. Namun, jalan untuk menyelenggarakan pertandingan internasional resmi penuh tantangan. Luasnya Asia menjadi hambatan yang berat. Jarak jauh, biaya perjalanan mahal, dan komunikasi lambat membuat koordinasi jadwal, aturan, dan perjalanan menjadi mimpi buruk logistik. Kompetisi teratur tetap sulit diwujudkan. Akhir Perang Dunia Kedua membawa era baru bagi Asia. Gelombang kemerdekaan menyapu benua. Banyak negara melepaskan masa lalu kolonial mereka. Mereka menempa takdir mereka sendiri. Kedaulatan baru memicu nasionalisme yang kuat. Ada keinginan untuk persatuan Pan-Asia. Energi kolektif meluas ke budaya dan olahraga. Sepak bola menjadi kendaraan alami untuk kebersamaan. Para pemimpin sepak bola Asia mulai berdiskusi serius tentang satu badan pengatur, membayangkan konfederasi yang menetapkan aturan umum dan kompetisi bergengsi. Mereka melihat kebutuhan lembaga pelatihan untuk wasit, pelatih, dan administrator. Ini akan menciptakan ekosistem berkelanjutan dari tingkat akar rumput hingga tim nasional elit. Diskusi informal mengkristal menjadi rencana tindakan. Perwakilan bertemu lebih sering, bertukar korespondensi, dan memanfaatkan Olimpiade sebagai forum penting. Sebuah konsensus terbentuk, tokoh-tokoh kunci melihat ini sebagai langkah penting bagi reputasi Asia. Ini langkah untuk mengklaim tempat yang sah. Bersatu, strategis, berbagi pengetahuan dan sumber daya, menandai fajar era baru. Akhirnya, setelah bertahun-tahun diskusi dan perencanaan diam-diam, momen penting itu tiba. Momen penting itu tiba pada tahun 1954. Di Manila, ibu kota Filipina, tuan rumah Asian Games kedua. Pada tanggal 8 Mei 1954, perwakilan dari beberapa negara Asia berkumpul dengan tujuan bersejarah yang sama. Mereka berdiskusi panjang, menyelesaikan prinsip dan tujuan yang membentuk dasar organisasi baru. Dengan semangat konsensus dan optimisme. Dengan suara bulat, mereka mendirikan badan pengatur resmi, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Penandatanganan resmi menandai kelahiran AFC, bukan sekadar prosedur, ini titik balik. Untuk pertama kalinya, Asia punya lembaga terpadu untuk tata kelola dan pengembangan. Lanskap terfragmentasi berubah menjadi komunitas terstruktur. Para pemimpin asosiasi nasional, dibantu tokoh seperti Sir Stanley Rouse, bekerja tanpa lelah menyusun statuta dan misi inti. Tujuan, memupuk kerjasama, menyelenggarakan turnamen puncak, meningkatkan perwasitan dan kepelatihan, serta mendukung negara-negara yang berkembang. Awal perjalanan panjang menyatukan sepak bola Asia. Pembentukan AFC adalah langkah besar, tapi jalan ke depan dipenuhi tantangan berat. Ujian bagi tekad para pendiri. Infrastruktur minim. Stadion profesional, lapangan latihan, dan fasilitas administrasi, benua masih pulih dari konflik dan kesulitan ekonomi. Sepak bola sering dikesampingkan demi prioritas nasional. AFC harus membangun institusi di atas fondasi yang juga masih dibangun. Geografi luas, transportasi terbatas, biaya tinggi, dan ketegangan politik membayangi. Para pemimpin harus menavigasi dengan hati-hati dan diplomasi.
Bahkan terpecah oleh politik dan jarak, mereka mencari solusi kreatif untuk menyatukan negara-negara di lapangan. Pendekatan pragmatis, mulai dari yang bisa dicapai. Kompetisi regional yang lebih kecil, lebih mudah dikelola, menjadi pengalaman belajar berharga. Setiap turnamen adalah kemenangan kecil, tim mendapatkan pengalaman internasional tak ternilai. Disiplin, kesadaran taktis, dan perwasitan meningkat. Standar perlahan naik di seluruh benua. Investasi pada manusia dan fasilitas, dasar fisik dan teknis untuk masa depan. Dampak pembentukan AFC sangat besar, mengubah wajah sepak bola di Asia dengan struktur dan keteraturan yang sebelumnya hilang. Liga domestik diprofesionalkan, lingkungan stabil terbentuk, jalur jelas bagi anak muda untuk berlatih dan berkarier. Generasi bakat baru muncul, sebagian menjadi bintang di liga besar, menjadi duta benua. AFC tumbuh dalam status dan pengaruh. Semakin banyak negara bergabung, jangkauan meluas. Piala Asia, dimulai 1956, berkembang menjadi tontonan kontinental, panggung utama tim nasional. Kesuksesan menarik penggemar, penyiar, dan sponsor, kalender terstruktur menaikkan standar. Bukan hanya trofi, ini tentang persatuan dan kolaborasi di benua beragam yang kadang terpecah. Sepak bola jadi bahasa bersama, memupuk saling menghormati. Kompetisi membawa kegembiraan jutaan menyambut pendukung lintas negara. AFC terus meluas. Kelompok usia, sepak bola wanita, hingga Liga Champions AFC. Fokus pada SDM, investasi pada pemain, pelatih, dan administrator berikutnya. Dari pertemuan kecil di Manila hingga institusi besar, warisan AFC adalah ketahanan, visi, dan kekuatan kolaborasi.